Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah hadir seluruhnya ya. Oke, kita mulai ya, karena selesai ini kami eh, diharuskan ke kantor rektorat untuk exit meeting dengan Pak Rektor dan jajarannya, termasuk para dekan yang menjadi sampel tim ya. Untuk menyampaikan informasi hasil dari cek fisik yang sudah kita lakukan, ada beberapa tempat yang sudah kita pantau, kita cek dan wawancara kepada petugas-petugas terkait. Alhamdulillah, secara gambaran umum sudah memenuhi apa yang di dalam format tim yang sudah disiapkan. Namun ada beberapa yang menjadi catatan penguatan. Secara sarpras bagus. Untuk yang non pegawai mungkin untuk literasi ataupun pengetahuan, wawasan perlu ditingkatkan lagi, karena ketika ditanya nampaknya masih kurang menguasai ya, bukan tidak menguasai. Atau karena faktor psikologis juga pengaruh, yang ada di otak jadi buyar gitu kan, sama kayak mau sidang. Karena tadi juga di lantai bawah saya perhatikan itu ada cleaning perempuan, matanya sampai putar-putar, urut dada setelah selesai di wawancara. Nervous lah, wajar ya. Jadi izin Bu Dekan, tadi saya sendiri secara mandiri coba ngecek dari sisi pelayanan ya. Di bawah ada loket, ada mahasiswi 2 orang. Saya tanya keperluannya untuk ngurus pinjam ruangan. Katanya hari Minggu mau pakai. Namun petugas yang saat itu oleh si mahasiswi menyerahkan surat permohonan, saat tadi yang bersangkutan petugasnya tidak hadir, katanya sakit. Nah ini kan udah jalan 1 hari 2 hari yang lalu. Kebetulan petugas yang dalam sedang duduk. Saya tanya, sudah sampai mana prosesnya? Nah ini perlu nanti ya SOP kita ya. Karena antara lain nanti tim Menpan kalau turun ngelihat kecepatan ya. Kayak ini Bu, assessment untuk ISO kan. ISO coba lihat nomor surat dekan nomor sekian. Itu pakai ini loh, timer loh. Stopwatch. Dicari itu. Kalau udah online lebih gampang, tapi kalau yang diminta fisik yang repot. Nah penyakit kita nih dari dulu biasanya diarsip. Kalau di lingkungan plat merah tuh rata-rata diarsip. Karena Menpan juga suka, ya pengujiannya suka ya di luar koridor ya, ingin memastikan, namun tetap dalam kaidah. Itu satu tadi tentang mahasiswi yang ingin pinjam ruangan. Alhamdulillah ada petugas pengganti yang sebelumnya menerima surat permohonan terus ditangani. Nah ini artinya fast respon ya pegawai kita di sini, stafnya. Terus di awal tadi ketika saya datang, saya berpikiran ini fakultas kedokteran pasti SOP-nya antara lain mirip-mirip seperti kalau di rumah sakit. Mindset saya. Namun ketika saya turun, saya belum menemukan adanya lantai yang untuk disabilitas tuh ya, yang warna kuning ya. Nah, adanya di sana kan? Tapi kalau yang di gedung A dan B belum. Cuman di tengah tadi saya juga tanya dengan Bu Dokter, ini yang beda lantai warna coklat gelap dengan yang warna merah apa? Ya ini rencananya sudah ada untuk yang disabilitas. Ya, oke lah nggak apa-apa. Jadi itu petunjuk awal lah, tidak blank sama sekali. Lalu juga waktu di depan di koridor, Mbak Oca juga minta keterangan ya, bukan minta keterangan, mewawancarai ngobrol. Maaf Bu, keseringan diinvestigasi jadi minta keterangan. Ya, ngobrol dengan security. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Kita kan ada
security ada yang terafiliasi langsung ke kantor pusat, ada yang khusus di Fakultas Kedokteran. Oke, untuk jumlahnya benar sudah. Kita 3 shift, 1 shift 2 orang, dikali 2 gitu kan, sehingga besoknya ketika ada shift malam, besoknya dia bisa dapat waktu untuk libur. Cuman dari beberapa pertanyaan yang kita ajukan substansial terkait dengan peran dan tanggung jawab, itu satu, terkait juga dengan kelengkapan alat, dan juga ketika ada situasi kondisional yang sifatnya urgent, nah ini perlu ditambahkan wawasannya lah. Nanti disiapkan aja lewat WA group, apa nggak usah terlalu formal-formal ya. Cuma nanti bagian rumah tangga atau siapalah yang terkait mengurusi sumber daya, diinfokan lagi kepada petugasnya. Karena ketika ditanya ada pentungan, pentungannya tidak ada di tempat, adanya di motor. Motornya parkirnya tempatnya jauh. Lah kalau ada maling ntar nyari motor dulu, motornya hilang juga dibawa maling, termasuk pentungannya. Itu satu. Terus kedua, jadwalnya itu tadi saya agak ngintip ke dalam ruang petugas atau saya salah lihat, mohon koreksi nanti. Itu jadwal piket tolong ada. Ya, dalam bentuk kalender saja. Ya, biasalah kalau bapak-bapak kan suka ada jadwal piket ronda tuh, apalagi kalau mau lebaran kan. Nah, dibuat seperti itulah kurang lebihnya. Terus juga SOP kalau keadaan darurat. Tadi tamu-tamu penting ya, waktu kami tanya, kami sebelum datang mereka udah komunikasi, cuman jangan sampai nanti sifatnya kondisional, ketika ada tamu baru briefing. Tapi kalau bisa itu jadi SOP dasar ya. Siapapun yang datang, pejabat atau memang mitra atau apa, SOP itu sebagai pedoman dasar, sehingga nanti petugas kan kemungkinan security karena outsourcing atau apalah istilahnya, kemungkinan kan ada rotasi, sehingga SOP itu bisa jadi pedoman. Jangan sampai nanti sifatnya by person tapi tidak diinformasikan ke yang lainnya, ke security lainnya, nanti ada informasi yang terputus. Itu tambahan juga untuk sarana prasarana, ini sedang hasil pantauan di lapangan, teman-teman sedang kompilasi, nanti ada aspek kategori yang sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Nah, kami berharap Fakultas Kedokteran dengan apa yang tadi pagi saya sampaikan bisa sangat memuaskan lah secara keseluruhan ya. Kalau untuk personil SDM memang itu sebagai unsur penilaian tambahan ya. Biasanya di proses manajemen yang dilihat. Tambah memang kalau untuk yang pejabat itu penguatannya juga melekat kepada personil. Namun yang tadi kekurangannya hanya memang di personil di luar manajemen ya, seperti tadi security dan office boy atau cleaning service. Namun itu nggak apa-apa, tidak terlalu krusial sekali, hanya memang kekurangan wawasannya saja. Sedikit banyaknya udah bisa menjawab, cuman ketika kami tanyakan spesifik, mulai dah gugup gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti siapapun dari Unhas, ada 3 universitas, 3 fakultas, kami berharap bisa ada yang mewakili. Nah, saya nggak boleh menyebutkan merek fakultasnya mana saja, dilarang. Tapi apa yang sudah kita lihat, kita tinjau, nanti akan dirumuskan oleh tim. Karena untuk saat ini Fakultas Kedokteran pengampunya waktu penilaian awal adalah Pak Mustamar. Nanti menjadi korlapnya untuk kesimpulannya seperti apa. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara evaluasi wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terima kasih tentunya kepada para evaluator yang sangat jeli melihat
kekurangan-kekurangan yang ada. Saya tadi menyempatkan mendampingi beliau dan kemudian dalam sekejap yang tidak kita pikirkan beliau dapatkan. Jadi hal-hal kecil pun akhirnya terdeteksi, tapi mungkin alhamdulillah mungkin bukan temuan major, masih temuan minor. Jadi mungkin saat itu kami langsung memberikan arahan kepada tim untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan. Tapi sekali lagi terima kasih. Kami tetap berharap bahwa menjadi role model adalah obsesi kami, semoga bisa terwujud sambil kami tetap melakukan tentunya perubahan-perubahan. Kalaupun belum beruntung untuk bisa menjadi perwakilan Universitas Hasanuddin, kami tetap akan selalu berkomitmen untuk bisa menjalankan wilayah bebas dari korupsi, wilayah dan birokrasi bersih dan melayani ini. Insya Allah tim kami siap. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada seluruh tim yang sudah memberikan masukan-masukan dalam mengantar Fakultas Kedokteran untuk menuju WBK dan WBBM. Kira-kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya atur dulu Dewa kursi-kursinya dek. Nah itu Dewa tuh tadi tuh yang saya konfirmasi petugasnya. Dewa. Dewa penyelamat. Dewa penyelamat. Sudah tingkat Dewa dia.